Oke, jumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya di channelnya Michael Pranajaya. Dan kali ini ya kita lagi ada di mana nih? Ya, kita lagi ada di sebuah tempat ya di Gerasak Grusuk Podcast ya. Nah, kali ini bersama dengan YouTuber kita yang sangat luar biasa ya, ciamik, keren, followersnya banyak. Dan kita mau tanya-tanya langsung tentang bagaimana kalau menjadi seorang YouTuber pemula, bisa untuk kita peralatannya, bisa juga untuk penampilannya dan lain sebagainya. Kita mau tanya. Oleh karena itu, tetap simak di channelnya Michael Pranajaya. Gimana Oke. Pak? Gimana? Oke, Mas Arel ya, Hadir. apa kabar? Tos dulu dong. Wah, mantap. keren. Kali ini giliran gua nih duduk di sini ya. Iya. Ini kursi gue sebenarnya. Cuma Saya dibajak. ya, saya bajak di sini ya. Nah, thank you banget loh. Ini Mas Arel bisa sharing bersama ya, sharing bareng, collabs lah ya. Buat juga teman-teman karena banyak yang pada pengen nih di zaman-zaman sekarang lagi ngehitnya untuk bikin channel ataupun bikin YouTube ya, bikin YouTube. Dan ini kan dari Sebentar, gue tuh lebih nyaman di sana tuh. yang mana? Ya udah kita switch. Tadi kan cuma buat bumper. Serius? Gue nyaman di sana. Boleh ya? Ya boleh. Oke, jumpa lagi. Nah, kali ini kita switch posisi lagi ya. Karena ini bicara kenyamanan. Ya. Oke? Karena untuk menjadi seorang YouTuber juga butuh kenyamanan untuk membuat video. Ya. Mungkin bisa dikatakan angle. Saya lebih nyaman angle di sini. Ya. Gitu. Ibaratnya posisinya nggak bisa dibajak terlalu lama ya. Saya yang udah digantiin. Jadi gimana Pak? Nah, Mas Arel, ini kan banyak orang yang sekarang lagi bikin channel. Betul. Ya, ataupun pengen punya YouTube Atau channel baru sendiri mau. atau baru mau Baru kan. mau. Nah, kira-kira boleh sharing nggak? Apa sih yang harus dilakukan pertama kali sebelum kita membangun channel atau membuat channel YouTube? Dari pengalamannya Mas Arel. Kalau pengalaman saya sih Pak, jadi saya waktu itu juga lagi searching YouTube gitu kan. Saya pikir ketika saya tidak bisa menonjolkan siapa saya, apalagi di televisi gitu kan, orang kan nggak tahu gitu kan, dan nggak mungkin juga TV pakai saya gitu kan. Tapi pada saat itu saya berpikir caranya gimana ya supaya saya bisa dilihat orang gitu. Saya bisa sharing apa yang saya punya, ya kan, baik itu pengalaman saya, baik itu mungkin skill saya. Jadi saya putuskan, oke deh, saya coba bikin akun YouTube. Oh, berarti ini untuk hasrat atau passion yang agak terpendam ya, biar tersalurkan. Iya. Oh iya. Siapa tahu jadi terkenal. Wah, gitu kan. amin. Syukur-syukur. Iya dong. Iya. Dan yang point of itunya adalah kita punya siaran sendiri. Nah, kita punya channel pribadi ya, siaran sendiri. Oke. Itu berarti buat teman-teman juga yang menyaksikan ini adalah bagaimana alasan dasar kenapa mau bangun channel itu harus ketemu ya. Betul. Oke. Setelah itu apa lagi yang masih dipersiapin buat yang mau bikin channel? Jadi kalau kalian ingin membuat channel, yang pertama selain niat ya, juga kalian harus pikirkan konsistennya. Kalian akan konsisten gak nih untuk membuat konten-konten untuk videonya di channelnya? Perlu ya? Perlu konsisten. lah. Apalagi untuk pemula, ketika penonton kalian sudah nyaman nih dengan konten kalian, tiba-tiba kalian gak konsisten. Artinya uploadnya tuh cuman seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan 2 bulan sekali. Wah, itu bisa jadi penontonnya akan kabur. Oh, walaupun dia udah subscribe tuh. Iya. Apalagi, bisa kabur. Betul, apalagi untuk YouTube sekarang, peraturannya adalah si YouTube-nya sendiri akan menggiring penonton kalian ke channel yang sering upload. Oh, bisa dibelokkan ya istilahnya. Bisa dibelokkan. Ya? Wah, bahaya ya. Bahaya. Apalagi ditikung, kan gak enak. Oke, berarti tentuin dulu mau bisa konsisten atau enggak. Iya. Tapi kan kalau zaman sekarang nih di new normal ya, karena kan orang butuh jualan. Ya paling ya gue upload ya buat jualan nih. Ya paling ya kontennya seputar jualan produk malahan. Kira-kira tuh bisa nggak tuh buat dijadiin? Tergantung. Kalau segmentednya emang banyak ya kenapa enggak sih? Kayak gitu. Contoh aja kalau misalnya kita pergi nih keluar pintu mau cari makan. Di situ kan banyak ya, banyak tukang nasi goreng, pecel lele atau apapun. Tapi ketika kita maunya ke situ ya ke situ gitu.
Pasti ada segmennya. Ada segmennya ya, berarti nggak apa-apa ya, walaupun dia buat jualan dan lain sebagainya itu is okay ya, upload ya, bangun Tapi channelnya. yang bagus itu ya konsisten. Konsisten. Oke. Terus apa lagi untuk yang pemula? Misalkan tadi udah oke deh, saya bisa konsisten deh. Gua bakalan seminggu sekali atau 2 minggu sekali nih upload. Terus apa lagi? Persiapan untuk Nah para ini penting YouTuber. lagi, yang penting itu nama dari konten atau nama YouTube kalian. Nama channel. Nama channel. Kenapa nama channel? Kalau bisa itu tidak lebih dari 3 kata. Enggak lebih dari 3 kata. Iya, contoh channel Bapak kan Michael Pranajaya. Pranajaya. Itu kan 2 kata. 2 kata. Masih bisa diingat oleh otak manusia. Kan umumnya otak manusia itu katanya riset mengatakan tidak bisa mengingat lebih dari 3 3 udah maksimal gitu ya. maksimal. Jadi 3 anak aja ya. Iya. Iya betul, karena kalaupun nanti Bapak bikin misalkan atau teman-teman bikin channel namanya tuh misalkan Pranajaya Michael ABCD AIUWU. Nah, itu kan secara SEO itu susah dicarinya. Yes. Keywordnya susah. Keywordnya susah. Atau bahkan kalaupun dia 2 kata, katanya jangan terlalu susah-susah ya untuk dihafalkan ya. Simple aja. Harus simple. Channel itu boleh pakai nama pribadi kah atau harus misalkan dia usaha nih, misalkan usahanya toko handphone misalkan ya. Iya. Apakah dia perlu pakai nama tokonya, toko handphonenya atau nama pemiliknya aja? Oh, buat channel YouTube ya? Iya, kalau untuk nama sih dikembalikan ke individu masing-masing ya. Artinya dia yang nyamannya di mana, istilahnya hokinya tuh di mana gitu. Iya. Hokinya bukan di air, tapi di darat. Itu koki. Oh, itu koki ya. Yang masak itu. Ikan koi. Oh, ikan koi. Saya koki yang bisa masak. Oh, koki bisa masak. Bukan chef ya. Bukan chef. Iya. Jadi nama penting diperhatikan karena ketika kalian marketingin nama kalian, ketika itu susah, itu juga susah untuk SEO-nya. Jujur saya pribadi untuk channel saya juga sudah berapa kali ganti nama. Oh, udah beberapa kali ganti. Karena memperhatikan SEO ya. Iya, karena saya contoh waktu itu saya sebut aja channel saya tuh ARL official itu pertama. Tapi ketika saya sounding ke publik sana, ada orang ALL official agak susah. Makanya saya ganti nama lagi. Jadi finally saya ganti dengan Asak Production. Wah, Asak Production. Diklik ya, di subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya karena biar berkembang terus channelnya. Amin. Jadi bisa ya, bisa. Kita ganti ya. Susah nggak untuk ganti channel itu? Setahu saya itu butuh waktu. Ketika kalian ganti, dia tidak langsung ganti nama. Itu butuh proses paling lama itu seminggu. Kalau yang saya alami waktu itu seminggu. Jadi sebaiknya dipertimbangkan dulu ya, karena gantinya aja seminggu tuh ya. Nama itu penting. Ibarat ketika kita punya anak, kalau anak kalian asal-asalan, ya kan? Ini ke anak nih. Iya, kalau anak kalian asal-asalan ya hasilnya akan asal-asalan itu. Termasuk bikin anak, ya kan? Nah, bikinnya juga perlu ada planning. Iya, plan. Makanya nama itu penting untuk sebuah channel. Oke. Jadi itu ya tadi persiapannya sampai dengan nama. Sudah cukup itu aja persiapannya? Belum. Oh, belum. Karena konsisten, nama, terus apa lagi? Yang dibutuhkan untuk pemula adalah alat. Nah, ini. Apa ini? Ini handphone. Oh, handphone. Nah, untuk YouTuber pemula, kalian juga bisa pakai handphone. Apalagi handphone zaman sekarang itu teknologinya lumayan canggih. Canggih-canggih ya, betul. Canggih. Itu mesti yang speknya gimana kalau buat handphone? Kalau untuk spek ya bisa dikatakan kalian pilih handphone yang kameranya bagus. Berapa megapiksel? Yang umum aja nih, yang standar buat YouTube pemula ya? Pemula. Nyebut branded boleh nggak ya? Nggak boleh ya. Jadi kalau untuk megapikselnya aja. Ya, kalau untuk handphone sih yang penting dia bisa ngerekam, kameranya bagus. Itu aja sih. 4 megapiksel atau 8 megapiksel cukup ya? Cukup. Okay. RAM butuh karena berapa? waktu saya cuman pakai handphone salah satu produk Cina gitu kan. RAM cuman 6 GB waktu itu. Tapi kita harus install lagi aplikasi untuk pencahayaan si handphone tersebut. Ada. Oh, aplikasinya tambahan ya. Ada. Berarti untuk pemula cukup pakai handphone. Yang penting RAM-nya lumayan besar. Iya. Kameranya oke lah ya. Seperti itu. Oke, itu untuk peralatan pemula. Untuk peralatan pemula. Terus untuk suara kalian juga bisa pakai clip on yang harganya 10.000 juga ada.
Clip on apa sih Mas Arel? Buat yang awam mungkin bingung ya. Itu yang di clip, yang on. Jadi clip on itu kayak biasa, mungkin kalian bisa lihat kayak narasumber yang dipakai di sini gitu kan. Nah, yang mic kecil ya, iya, tempel ya. Mic kecil, clip buat on. presenter gitu ya. Itu tinggal kalian pasang aja di handphone. Terus kalian juga jangan lupa beli standing untuk handphonenya. Terus kalian ngomong deh. Ya. Jadi ada Tripod ya? Tripod kecil? Tripod. Harganya berapa nih kalau tripod? Kalau online itu saya pernah beli harga 25.000. Clip on 10.000. 10.000 dan 25.000 ya? Iya. Kualitasnya lumayan. Nah, untuk nambah kualitas suara itu ada yang namanya splitter. Splitter tuh tambahan untuk dari clip on ke handphone. Jadi kayak ada konverternya gitu lah, penyambung. Penyambungnya buat tempelin ke clip onnya itu ya? Iya, soalnya ada handphone yang bisa langsung clip on, ada handphone yang nggak bisa langsung ke clip on ke handphone. Jadi dia butuh splitter, penyambung itu. Harganya splitter? Splitter itu sekarang ada, kemarin saya cek itu 15.000 udah termasuk clip on sama splitter. Murah sekali. Online. Online lagi. Online. Jadi buat YouTuber pemula ini hemat banget ya? Hemat banget. Pakai handphone atau kalau mau lebih bagus lagi ada tripodnya sama ada clip on ya? Iya. Oke. Itu pada saat persiapan nama peralatan. Begitu udah mau ngomong nih, kan namanya YouTube ya. Kadang ada yang nggak menampilkan sosok, ya ada cuma suara doang. Tapi kan akan lebih bagus ya kalau ada orangnya ya. Jadi biar teman-teman kan bisa ngeliat ya. Oh ini siapa sih channelnya ini, orangnya siapa. Tiba-tiba gagap kamera. Ya. Pernah ngalamin gak sih dulu waktu bangun channel ARL official itu pertama kali? Pertama kali saya syuting itu, saya syuting di luar ya. Ini syuting di luar. Tiba-tiba pas saya nggak sadar itu sekeliling banyak anak kecil. Saya ditonton sama anak kecil. Iya. Tapi dengan di situ saya belajar gitu kan. Belajar artinya kita harus pede. Kita mau ngomong apa ya terserah. Nah, tapi kan anak-anak itu jadi ngeganggu nggak? Jadi maksudnya kita jadi mau ngomong malu. Ya malu pasti ada gitu. Cuman kan ketika kita bilang sama anak itu lagi syuting, apalagi anak sekarang juga pintar-pintar. Tanpa dikasih tahu mereka tahu, YouTuber gitu kan. Dari situ wah gile, gue udah jadi YouTuber kayak gitu. Nggak perlu pakai penonton bayaran ya. Iya, serius. Nah, caranya biar nggak grogi. Kalau Mas Arel kan kayaknya mengalir tuh ya, cuek aja gitu ya. Aja. Tapi kan kadang ada juga kan orang yang begitu ada anak-anak atau ada orang lewat deh, nggak usah jojo orang lewat aja. Udah mana susah mau ngomong depan kamera, ada orang lagi. Tipsnya gimana ya buat YouTuber pemula? Tipsnya sih mungkin bukan hanya YouTuber pemula aja. Untuk pekerjaan yang sifatnya sudah biasa kayak penyanyi, kayak motivator, saya yakin mereka juga punya rasa grogi. Betul. Tapi untuk cara mengolahnya itu masing-masing ada. Kalau saya pribadi, kalau saya cara mengatasi groginya itu adalah saya terus belajar di depan cermin. Depan cermin. Dulu, tapi sekarang mungkin kalian bisa belajar di depan handphone dulu. Kalian record dulu. Kalau masih ada gugup-gugupnya mungkin diulangin lagi gitu. Berapa menit kita latihannya itu? Latihan sih bisa dikatakan kalian bisa misalkan opening dulu, misalkan 5 menit cukup lah ya. 5 menit, diulang-ulang sampai lancar ya? Sampai lancar. 5 menit, oke. Karena penyanyi yang sudah berkelas pun kenapa dia bisa hafal? Karena diulang-ulang baca nyanyiannya itu. Kayak gitu. Sampai hafal. Sampai PD-nya juga muncul ya? Iya, betul. Kalau belum muncul gimana tuh? Udah ngerekam tapi belum muncul? Latih terus. Latihan terus. Sampai istilahnya berulang-ulang terus ya. Tapi jangan latihan doang, sambil praktek coba. Juga. Biasanya openingnya gimana sih kalau para YouTuber? Boleh biar yang lain bisa tahu nih. Kalau Mas Arel sendiri gimana openingnya? Kalau saya sih langsung menunjukkan tema yang mau dibahas. Supaya penonton gak kabur. Kita boleh tes ya? Boleh, ya? Sangat boleh. Misalkan ya, teman-teman jadi sambil lihat ya Anda ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kamera rolling action. Balik lagi di Grasak Rusuk Podcast. Dan hari ini gua akan membahas tentang bagaimana menjadi YouTuber pemula. Langsung aja kita akan simak dengan narasumber yang jauh lebih pengalamannya. Kita bisa gali informasinya dengan Bapak Michael Pranajaya. Nah, opening itu keren. Kalian bisa langsung bombastis gitu kan. Kalian juga bisa langsung ke subtemanya, itu terserah.
Oh, bebas ya. Bebas. Pokoknya yang penting bukannya tadi kayak tadi ya, antusias ya. Antusias. Kembali lagi. Iya, sekarang kalau kita nggak antusias, gimana yang nonton? Ah, betul. Iya. Kitanya ya nggak semangat, orang yang mau nonton juga, ini apa sih? Iya. Ya. Selamat pagi atau halo guys. Iya, apalagi kita tuh baru pemula kan. Ini Nah. siapa sih yang ngomong begini gitu. Ya, Lain halnya kalau udah terkenal ya. Oh, beda. Wah, itu beda. Diem aja dibayar. Gagap aja dibayar. Kalau udah terkenal tuh gagap dibayar. Tapi itu proses. Oke, berarti openingnya kita sesuaikan, ada semangatnya dan lain sebagainya. Untuk penampilan. Nah, penting ini. Ya, karena para YouTuber kan kadang unik-unik ya. Ada yang pakai bandana, Iya. ada yang make upan dulu kalau yang cewek Iya, gitu ya. Ada yang bajunya mau gue, kaos, ada yang jas dan lain Betul. sebagainya. Itu gimana? Kalau untuk penampilan untuk YouTuber pemula harus memperhatikan apa aja penampilan? Kalau saya waktu itu saya mau branding diri saya gitu kan. Karena waktu itu konten saya lebih ke edukasi ya, saya menyesuaikan. Jadi kostum yang saya pakai itu ya sedikit rapi lah gitu. Sedikit rapi. Sedikit rapi, maksudnya Berarti tangan banyak kan panjang. berantakan ya. Iya. Lengan panjang, Iya. pakainya lengan panjang. Ya, tergantung konten yang mau dibahas sih. Misalkan konten dia bahas yang sekarang gitu ya. Iya. Misalkan bahas penjualan, Betul. selling, berarti masih apa? Kemeja lengan pendek, Ya batik oke lah. batik oke ya zaman sekarang ya. Oke. Karena ya penting sih karena kan kita itu ditonton sama viewer kita. Betul. Kalau kita cuman pakainya asal-asalan gitu kan, ya itu kembali lagi ke viewer kita gitu. Dia akan membranding kita, ini mah asal-asalan kayak gitu. Cuma nyoba-nyoba gitu ya. Iya, Gak bakalan serius gitu ya. Iya. Tapi kalau kita tampilannya bagus, oke ya. Ya umumnya kan rata-rata orang itu melihat dari sisi tampilan, ya kan? Betul, betul. Perlu ada kasih penampilan yang mencolok gak sih? Misalkan pakai topi. Iya. Karena kan membedakan nih, banyak nih orang bikin channel kan, Iya. bikin YouTube. Pakai topi atau pakai yang tadi kayak bandana atau pakai apa gitu. Sejauh itu dia bisa konsisten, itu sah-sah aja. Oke-oke aja ya. Oke aja. Jadi bebas ya. Selama itu kalian konsisten. Hmm. Jangan hari ini pakai bandana, besok pakai misalkan pakai topi lagi, terus besok lagi pakai apa lagi, itu nggak konsisten sih. Jadi sekali udah pakai melekat ya, biarkan Ya itu apalagi jadi kan branding. pemula, ya biar menjadi brand. Oke. Untuk YouTuber pemula, kalau tadi udah dari penampilan ya, Mas Harel. Nah, gantian nih, gue mau nanya nih. Temanya apa yang bagus untuk diangkat? Karena kan kalau kita lihat mau nyari apa aja sekarang udah banyak ya di YouTube Iya. ya. Itu udah banyak tuh. Berarti gue bikin kontennya apa dong? Nah ini bagus nih. Jadi waktu itu gue juga bingung nih mau bikin apa gitu kan. Nah trik gue adalah, ini baru di sini dong nih dibocorin ya, di TV sebelah mungkin Nggak sejam ada. yang lalu. Sejam yang lalu. Jadi gue itu selalu mempelajari konten-konten yang udah tinggi. Jadi ada namanya ilmu ATM. Nah, amati, tiru, modifikasi. Selama itu tidak istilahnya Tidak plek-plek sama ya? Iya, tidak mengganggu konten yang sebelah, kita modifikasi itu sah-sah aja sih. Dengan gaya kita. Cari taunya Sambil nunggu fashion kita di mana gitu. Oh, oke. Berarti sambil nunggu kita lebih Menemukan ke arah mana gapnya. ya? Oke. Berarti kita follow dulu yang kita suka, Iya. setelah itu ya kita ATM gitu ya. Iya, Atau kalau bisa nggak yang lagi viral apa nih? Betul. Kita ambil terus kita bikin kontennya. Itu carinya kemana kalau yang viral? Kalau yang viral tuh ada sih di settingan YouTube-nya gitu. Oh ada ya? Ada. Kita bisa tinggal mau cari tahu yang lagi viral apa. Setelah itu kita pelajarin, Iya. kita ATM gitu ya. Ya yang gampang sih mungkin kalian bisa bikin konten tips trik untuk gali gadget. Itu kan banyak banget. Saya yakin dari semua kreator itu nggak semuanya murni dia kontennya original. Saya yakin karena banyak banget konten-konten yang sama, khususnya yang handphone. Iya. Kalian tinggal pelajari, terus praktekkan, bikin konten, udah selesai. Pokoknya selama nggak sama persis, Iya. is okay ya. Is Dengan okay. gaya bahasanya kita, dengan ya cara editingnya kita juga ya. Betul. Wah. Yang penting kita nggak menjelek-jelekan kreator lain. Kita juga tidak berbohong. Selagi itu tracknya lurus, positif sih sah-sah aja. Karena saya juga pernah melakukan hal itu. Sampai akhirnya saya menemukan fashion saya. Yaitu? Yaitu saya suka ngomong. Ternyata ada pengakuan. Oh kalau lihat Mas Aral ngomong kayaknya
Kayak lagi di empok-empok gitu. Tau gak empok-empok? Apa itu empok-empok? Kayak dipeluk-peluk gitu. Oh, kirain empok nori, empok apa? Iya, dari situ saya mulai, oh ternyata tinggal saya memperbaiki bagaimana cara berkomunikasi. Yang penting kita terlihat pintar aja dulu. Jadi harus terlihat smart ya? Oh iya, iya. Kenapa harus terlihat smart? Karena kan kita di depan kamera, ditonton orang banyak. Ya, dan mereka mau tahu ya benefitnya apa nonton ini ya. Iya, kalau enggak langsung next saja. Betul. Oke, sip. Dan juga berbicara mengenai tadi ya untuk teman-teman yang mau bikin, tadi udah tentuin bisa pakai ATM dan lain sebagainya. Gimana sih kalau misalkan dia mau lebih seriusin lagi nih, kayak Gerasak-Gerusuk podcast nih. Iya. Kalau tadi kan peralatannya cukup dengan handphone, murah meriah, juga tadi pakai clip on, murah, tripod dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia ternyata akhirnya jadi passion, kayaknya boleh nih. Gua seriusin, gua gelutin. Apa yang harus dipersiapkan? Beda nggak? Beda. Mungkin saya juga akan sharing pengalaman saya karena terkait konten saya yang semakin besar. Subscriber saya semakin besar juga. Artinya ada tuntutan yang saya harus berikan kepada viewer saya. Betul. Oke. Dari sisi misalkan visual secara gambar. Kalau yang tadinya handphone, mungkin di mata kita tuh kurang nyaman. Ya kita bisa beli yang namanya kamera SLR. SLR? Iya. Berapaan itu kamera? Kalau punya budget 6 juta sih bisa. 6 jutaan ya? 6 juta bisa. Ya. Canon M50 juga udah dapat sih. Kalau yang sekarang second. Canon M650 yang second itu ya. Bisa. Baru berapa? Baru saya belum cek lagi sih. 10-an ya? 10-an ada ya? Mungkin ada lah. Oke. Terus kalian juga harus perhatikan lighting, pencahayaan. Pencahayaan. Kenapa penting? Penting karena kalau kita pakai handphone nih, kalau kita nggak ada mode untuk pencahayaannya, ketika misalkan ini lagi nyaman duduk begini, kita gerak itu biasanya cahayanya berubah. Oh iya. Iya. Karena dia kan ngikutin ya cahayanya ya. Iya. Pencahayaan berarti penting. perlu lighting ya. Perlu lighting. Untuk indoor nih, kita ngomongin indoor. Kalau outdoor kan cukup matahari ya. Tapi kalau untuk indoor, kalau udah pakai kamera biasanya itu ada pengaturan ngunci ranah apa gitu. Saya juga belum tahu karena ada tim yang akan setting ya. Tapi yang saya tahu ada setting khusus untuk di kamera. Berarti perlu beli lighting. Lighting. Gitu ya? Lighting yang kayak gini nih ya. Ini contoh. Buat teman-teman mungkin nggak bisa lihat ya. Nanti kita akan kasih ini ya foto-fotonya ya. Lighting. Berapaan sih untuk lighting? Lighting kalau di online itu murah lah. Di marketplace berapa? 200-an juga bisa sih. 200-an aja ya? Bisa. Bisa ya. Tergantung merek sama lampunya kali ya. Lampunya yang standar lah ya. Misalkan yang standar ya 200-an lebih lah ya sama plus lampu ya. Betul. Oke. Terus apa lagi? Ya untuk kita background. Nah, kayak gini ya. Iya, kayak gini. Kalau biasa kalian tuh pakai handphone kan bingung backgroundnya kayak gimana gitu kan. Kan kebanyakan pakai green screen. Betul. Kadang kalau pakai handphone, pakai green screen juga hasilnya nggak maksimal sih. Di edit pun kadang-kadang masih ada kelihatan bocor. dikit. Kalau bisa sih kalian beli kayak gini aja nih. Ini juga cuman apa? Wallpaper. Yang penting di kamera itu di angle-nya terlihat lebih bagus dan menarik. Berapaan kalau boleh tahu? Ini per meter sih. Berapa tuh? Per meternya itu variatif sih harganya. Mulai dari? Kalau ini yang mahal. Wah, yang keren. Mahal. Maklum lah. Mahal. Malum, channelnya udah gede ini ya. Ini mahal. Iya. Tapi yang murah juga ada sih. Mulai yang dari murah semeter, itu per meter ada ya? Ada, tergantung motifnya sih. Tergantung motif. Kalau ini kan motifnya nimbul. Yes, bagus ini ya. Iya. Keren. Mahal. Itu tadi lighting, terus juga ada background. Terus apa lagi? Untuk suara. Kalau kalian pakai handphone terus pakai mikrofon yang murah, ya suaranya juga kan murah gitu. Suaranya nggak renyah. Suaranya nggak renyah. Tapi kalau kalian sudah pakai kamera SLR, pakai lighting, pakai background, tapi suara masih mengandelin suara dari kamera itu kayaknya kurang worth it sih. Dari kamera DSLR masih kurang ya. Kalian jadi harus apa? Harus beli mic eksternal. Kayak gini. Iya, ini kan bukan di kamera tapi ada yang dipasang di atas kamera. Oh, yang kayak ini ya, yang panjang gitu ya. Apa sih namanya ya? Itu Boya. Boya ya. Mereknya ya, Boya. Kalau di marketplace itu harganya dari 500 sampai 1 juta ada. Oh, nggak terlalu mahal juga ya? Nggak terlalu mahal. 500-an. Tapi lumayan lah hasilnya itu untuk
bunyi atau suara yang dihasilkan itu lebih jelas. Dia suara luar banyak masuk nggak? Enggak. Kersak-kersak gitu ya? Enggak. Kadang-kadang kan suka bocor tuh. Iya, enggak. Apalagi kalau kita di luar, enggak ya? Enggak, karena kan ada saringannya. Saringan. Kalau ini kan disaring pakai ini nih. Filternya. Filternya. Tapi kalau yang Boya itu biasanya ada yang bulu-bulunya itu loh. Oke. Jadi nggak bocor. Warna abu-abu gitu ya? Iya. 500-an tuh teman-teman ya. 500. Kalau mau digelutin. Terus kalau dia mau bikin kayak gini nih, belajar dari Gerasak-Gerusuk Podcast nih, ada giniannya. Ini apa sih? Nih buat teman-teman nih, bagi yang awam kan mungkin nggak tahu nih. Apa ini? Ya, jadi saya juga sharing karena saya juga lagi tahap mengembangkan channel gitu kan. Artinya saya tidak bisa melihat kuping saya sendiri. Saya tidak bisa melihat tidak bisa mendengar kali. Iya, saya belum bisa melihat kuping saya sendiri. Artinya saya butuh orang lain. Nah, untuk mengembangkan channel lebih besar lagi, kalian butuh tim. Iya. Yes. Tim untuk membantu ya. Iya. Merekam, proses editing dan lain sebagainya. Kira-kira butuh berapa timnya? Untuk yang awal nih ya. Kalian kalau emang kalian punya basic ngedit gitu kan, taruhlah sekarang kan di handphone juga bisa ngedit. Bisa ngedit. Kalau saya dulu pakai KineMaster. Itu cukup lengkap. Kalian hanya butuh kamera personnya sih, maksudnya orang yang bisa syuting. Nah, tapi kalau kalian nggak bisa ngedit, kalian hanya bisa ngerekam aja, ya udah berarti kalian butuh editing. Dua berarti ya. Untuk yang mau digelutin serius dan tahap awal minimal 2 tim. Dua tim. Itu udah ngebangun sih. Terus apa lagi? Kalau mau digelutin lagi, mikrofon udah ya tadi ya. Mikrofon udah, lighting udah. TV perlukah kalau dia mau bikin? Ini mahal Pak, awas, ini baru. Baru nih. Iya. Ngeri loh, mahal loh. baru ini. Perlu TV juga kah? Itu tergantung. Kalau tergantung apanya? Tergantung konten yang mau dibuatnya sih. Kalau mau lebih menarik lagi ya silakan. Gitu. Kalau mau kayak bikin kayak gini podcast. Tadinya nih 3 biji, cuman karena di shootnya nggak masuk jadi 1. Iya. 3 loh. Mahal. Pokoknya yang di sini mahal lah ya. Oke, terus apa sudah untuk ngedit kayak di laptop kan berarti kan udah nggak pakai handphone nih? Iya. Jadi kalau pakai laptop, kalian bisa belajar Adobe Premiere. Jadi kalau misalkan konten kalian tuh nggak banyak ngedit, kalian cuma cut aja, itu biasanya bisa sih, gampang itu. Lebih mudah ya pakai Adobe Premiere ya. Oke, kalau pakai After Effects kan ada juga tuh Adobe After Effects ya. Itu bagus juga nggak? Itu lebih ke profesional jatuhnya. Lebih berat ya? Kan kalau kalian pemula, kalau kalian mau belajar Adobe, kalian bisa pakai Adobe Premiere CC yang 2015. Itu lebih simpel. Tampilannya lebih simpel. Ketimbang kalian beli software yang Adobe-nya itu 2020 atau 19 itu tampilannya ruwet. Lebih ini ya? Banyak tools-toolsnya. Tapi kalau 2015 insya Allah ringan. Karena dulu saya belajarnya di 2015. Paling enggak saya bisa ngedit atau ngekat gitu loh. Penting-penting lah pokoknya ya. Iya, benar. Untuk spek laptop. Nah, kan perlu install Adobe Premiere dan ngedit. Speknya perlu berapa nih buat teman-teman yang pemula nih? Paling enggak kalian harus punya Core i5 sih bisa itu. i5. i3? Nggak masuk? i3 bisa, cuman agak ngos larinya. Iya, agak lemot. Kan 45 menit plus istirahat Pak. Jadi kalau kalian buka aplikasinya aja tuh kalau Core i3 itu waduh bisa sejam 2 jam misalkan. Gitu. Apalagi kalian export videonya. Wah, itu udah pokoknya i5 lah ya. i5. Terus apa lagi selain Core i5 ada RAM-nya kan mesti berapa? RAM itu 6 juga cukup sih. 6 cukup ya, 6 GB ya. RAM cukup ya. Karena kan nanti bahan itu bisa kalian masukkan ke external hard disk. Jadi nggak disimpan di external laptop, internal laptop enggak. Oke. Good. Berarti udah tuh lengkap ya teman-teman ya buat kaum awam, laptop, pakai kamera. Kalau pakai handycam boleh nggak sih? Selain pakai DSLR, kan ada handycam tuh. Handycam itu ada yang dia bisa pakai external mic, ada yang enggak. Tapi kalau sifatnya kalian ngevlog gitu, cuman halo itu pakai pakai handycam cukup. Juga ya? Cukup internal, bisa. Tapi kalau sifatnya begini kan agak jauh jaraknya. Kemungkinan sih nggak bisa ya, nggak nangkep ya. Enggak. Walaupun
mic-nya dia kalau kata tukang yang jualan handycam katanya kan bisa menangkap semuanya suara. Ya tapi rata-rata Kurang ya? rata-rata kreator itu kebanyakan pakai kamera SLR. SLR. Rata-rata ya, rata-rata. Karena lebih Cuman bagus mungkin ya. juga ada yang pakai handycam itu kan itu ya kembali ke kantong kalian sih. Budget, bener. Kalau ini mahal soalnya. Mahal lah. Ya. Maklum. Ini ngundangnya kolaborasinya juga mahal. Yang mahal ilmunya. Nah, pengalamannya. Itu tadi saya sharing pengalaman saya gitu. Yes. Saya juga mungkin nggak tahu pengalaman kalian seperti apa. Cuman yang saya alami, saya mumpuk itu dari bawah banget gitu. Sampai akhirnya saya punya sebuah tim. Saya juga punya podcast Gerasak Gerusuk. Keren. Dan nama ini pun nggak mudah karena kita harus mikir. Nama itu nggak boleh gampang gitu. Nama itu kan doa. Amin. Nama itu doa. Jadi ini doanya biar orang nggak gerasak gerusuk ya. Iya, jadi kalau kalian yang masih gerasak gerusuk nonton podcast ini, channelnya Asak Production. Asak Production. Ya. Dan Saya orang Sunda. Jadi production. Dan buat yang pemula, kalau Ya. tadi kan udah yang mau diseriusin, profesional sama yang ini. Nah, untuk aplikasi nih, tadi hampir kelupaan. Nah, Boleh. Sebelum di sesi terakhir ya. Aplikasi buat kalau di handphone, kalau tadi kan pakai KineMaster. Ya. Apalagi sih yang harus dimilikin untuk YouTuber pemula selain KineMaster? Kalau untuk kalian yang video udah jadi nih, kalian mau bikin thumbnailnya, ya Nah, kan? thumbnail, betul. Yang menarik gitu kan. Yes, thumbnail itu apa sih? Cover ya? Cover berarti ya? Cover tuh teman-teman, cover video. Ya. Kalau tampilan kalian udah menarik, meskipun judulnya nggak oke, biasanya orang akan klik gitu kan. Jadi aplikasinya ada namanya Pixel Lab. Pixel Lab. Kalian bisa download di Play Store kalian. Pixel Lab itu fungsinya untuk frame thumbnail. Nanti di situ ada pilihannya, ukurannya apa. Yes. Untuk thumbnail YouTube kah, untuk thumbnail FB kah, IG kah gitu. Ada ukurannya ya, nanti tinggal klik ya. Oke, Pixel Lab. Terus Pixel apa lagi? Terus Dua tuh berarti. untuk kalian yang misalkan mau nge-crop cuman kita doang nih, terus kita pindahin kita di crops. Ya. Terus kita pindahin ke misalkan di suasana yang lagi kayak di atas gunung atau apa, itu kalian bisa download yang namanya Eraser. Eraser. Ya. Iya. Oke. Saya Sunda jadi Eraser. Atau ibaratnya kayak Photoshop ya? Iya. Itu Eraser. bisa. Kalian bisa otomatis, bisa kalian cut sendiri. Terserah objek mana yang mau kalian pindahkan. Logonya di sini nih. Ya. Oke, Eraser. Eraser. Terus ada lagi? Untuk YouTuber pemula? Sejauh itu udah sih. Karena kalau terlalu banyak juga nanti kalian pusing. Kalau buat yang ini mau ngerekam kamera handphonenya. Oh, record. Record. Kalau- Misalkan dia mau bikin game. Ya, Kan ada ya. ada. Sekarang kan gamer-gamer. Kalau saya pakai AZ Record. AZ Record. Oke, Di ini situ logonya ya. AZ Record ada. Itu bisa ya buat Bisa, ngerekam layar handphone ya. Bisa. Sambil ngomong pun kita record suaranya. Record. Kecuali kita nge-record ketika lagi WhatsAppan video call. Itu nggak bisa ke-record suaranya. Nah, jadi Tapi hanya gambar yang bisa ke-record. gambar doang ya, suara nggak bisa. Ah. Oke. 4 itu aja untuk YouTuber pemula? Saya rasa sih cukup. Cukup ya? Oke. Itu ya tadi nih. 4 ini silakan di-download buat teman-teman terutama yang menggunakan handphone. Kalau untuk laptop tadi After Effects ya. Ada Premiere lah. Ada Premiere. Kalau buat ngerekam layarnya pakai apa? Itu pakai ada juga AZ Record juga ada. AZ Record juga ada ya buat di laptop sama ya. Ada. Oke, terus apa lagi buat di laptop? Kalau di laptop itu yang lebih pro itu biasa gaming itu, aduh pakai apa ya? Saya lupa ada apa Dam? Handycam? Iya, Bandicam. Bandicam. Biasanya kalau gamers itu pakai Bandicam. Bandicam itu yang buat apa tuh? Yang dia kelihatan ada gamenya terus orangnya ngecil gitu ya di samping kiri kanan ya atau kiri. Iya, itu Bandicam. Bandicam. Kalau penampilannya bisa kita sesuaikan sih. Di situ ada settingannya. Oh, mau kiri apa dan lain sebagainya. Itu 2 kali nge-record atau cukup sekali? Sekali. Oh, jadi sambil dia main game, Iya. ini bisa nangkap mukanya bisa. juga. Ada. Pikir ada 2 kali nge-record. Oh, enggak, Satu sekali. game, satu Bandicam ini. enggak ada. Bandicam Ada ya. yang berbayar, ada yang gratis. Gitu. Tergantung. Nah, kayak gini nih logonya Bandicam. Biasa kalau yang nggak berbayar ya ada watermarknya Yes. gitu. Oke, baik. Berarti kalau untuk laptop ada 3 ya. Ada Adobe Premiere, ada AZ Screen Recorder, sama Bandicam. Bandicam. Yang buat para gamer ya. Iya, umumnya mereka pakai itu. Pakai ini ya buat ngerekam. Karena toolsnya lengkap.
Wah, semua ada di situ ya. Buat teman-teman yang mau jadi gamer, YouTuber gamer bisa download itu. Nah, sudah lengkap tuh Mas Arel. Baik yang dia mau pakai handphone yang amatir gitu ya, ataupun mau diseriusin, digelutin nih kayak gini. Tadi peralatannya sudah, ya baik install di laptop apa aja dan lain sebagainya. Dan pertanyaan terakhir, Mas Arel. Karena nggak berasa ya, udah setengah jam lebih nih kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Kata-kata motivasi atau hal-hal apa yang untuk membuat teman-teman YouTuber pemula ini yang diperlukan nih saat ini? Karena yang namanya pemula pasti kan banyak kendalanya, banyak masalahnya. Walaupun dia udah dapet nih pengetahuan kan baru sebatas skill ya, knowledge yang akan jadi skill gitu. Kira-kira apa yang mau diberikan saran biar bisa besar nih seperti channelnya Mas Arel dari Asak Production? Ya, jadi untuk kalian yang pemula nih, kalau pesan saya sih untuk kata motivasinya adalah kalian tuh harus pandai merasa, jangan merasa pandai. Jadi ketika ada kritikan, ketika ada komentar, ada masukan itu sebaiknya kalian resap, kalian istilahnya kalian pilih. Kalau emang itu membangun, kenapa tidak kalian lakukan gitu? Karena jujur waktu saya di bawah pun saya apaan sih lu gitu kan? Siapa sih lu? Tapi itu buat saya kayak anak tangga. Jadi tujuan saya di sini ini caci maki saya jadi anak tangga sampai akhirnya yaitu goal saya terwujud gitu. Paling tidak kalian ya pandai merasa lah, jangan merasa pandai. Pandai merasa, jangan merasa pandai. Iya. Dan perjuangannya adalah untuk menembus 1.000 subscriber ya, sama 4.000 jam ya biasanya untuk yang awal-awal ya. Oke, kalau bisa videonya itu durasinya ya 10 menit lah. Harapan penonton kalian tuh 2-3 menit itu bisa jadi viewer. Tapi kalau kalian bikin durasi cuma 1 menit itu nggak nempel biasanya. Nggak berasa ya? Bukan nggak berasa tapi nggak nempel. Nggak nempel ya. Karena kan yang dibutuhkan 4.000 jam. 4.000 jam. Jadi itu minimal kan jadi 10 menit ya? 10 menit ibarat nelayan kalau si nelayan ini mau nangkap ikan 10, masa tebang jaringnya 10? Kan nggak akan jadi 10. Yes. Paling tidak nebang jaringnya ya 20, 25. Harapannya 10 ikan terjaring kayak gitu. Keren. Dan sebelum penutup biar teman-teman semakin termotivasi ya mengejar 4.000 jam tayang dari Asak Production itu berapa lama untuk menembus 1.000? Jadi waktu itu saya pernah waktu bikin konten pertama kali deadline-nya kan cuman setahun ya. Nah waktu itu saya langsung menghidupkan monetize-nya. Ternyata itu salah. Karena setahun itu kalau kita bukan siapa-siapa biasanya itu nggak kekejar. Nah waktu itu saya langsung monetize tuh. Saya langsung aktifin monetize-nya. Oh bisa ya? Bisa. Diaktifin gitu bisa. ya? Terus waktu itu saya nggak kekejar. Ternyata saya dapat kebijakan. Artinya saya kan getol bikin kontennya. Jadi di YouTube itu ada kebijakan sampai akhirnya per 2 tahun itu saya baru dimonetize. Baru dimonetize ya. Jadi monetize itu bukan berarti kalian udah dapat iklan, kalian dapat AdSense, enggak, belum. Baru tahap awal ibaratnya lulus seleksi ya. Jadi kalau kata si YouTube itu kalian sudah menjadi partner. Gitu. 2 tahun saya membangun channel ini. 2 tahun. Karena apa? Sibuk kerja ya dan lain sebagainya. Yang penting konsisten. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mas Arel, semoga memotivasi buat teman-teman yang mau membangun channelnya. Harus. Karena zaman sekarang orang informasi di tangan. Yes. Kalau kalian mau terkenal ya kalian bikin channel. Bikin channel dan berbagi. Sisanya baru ada benefit yang lain. Kalau royalti atau benefit itu ya itu bonus. Gitu. Yang penting ketika bikin channel tujuannya bukan karena uang. Tapi jadikanlah itu hobi. Hobi, fashion, jadi apa? Profesi, benefit, AdSense. Wah pokoknya keren. Gitulah. Oke, terima kasih banget sudah ngobrol-ngobrol ya, sudah berbagi di channel Michael Pranajaya. Saya juga terima kasih sudah diundang nih. Sama saya yang diundang ke sini ya, sekalian saya bikin konten. Iya. Mudah-mudahan sih bisa memotivasi kalian. Siap. Karena kalau kalian tidak ngikutin teknologi zaman sekarang, wah itu sayang banget. Betul. Sayang banget. Manfaatkan platform terbesar saat ini yaitu YouTube. Terima kasih, saya Michael Pranajaya. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa diklik subscribe, komen, dan like ya. Dan like juga channelnya dari Asak Production. Ya, Asak Production. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak. Thank you. Sampai ketemu. God bless. Bye-bye.